Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntaha, guru PAI SDN Negeri 7 Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 2024 LP3 Winhas Jember. Pada hari ini Sabtu 25 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara tatap muka pada kelas 6 materi pokok iman kepada kodok dan kodar. Berikut video pembelajaran, selamat menyaksikan. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai kegiatan di siang hari ini, untuk itu silahkan Akbar untuk memimpin doa kita. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hormat kepada Pak Muntaha. Selamat siang Pak Muntaha. Oke, selamat siang. Untuk kita lanjutkan dengan pembiasaan membaca surat-surat pendek. Silahkan membaca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Selanjutnya akan saya absen kalian. Saya absen kalian ya. Jika Ada, Akbar, ada, Wildan, ada, Rija, Arsa, Dani, ada, Putri, Ada. Zidan, ada, Rizkia, Ada. Lintang, Ada. Rizky, Nada, Nazwa. Untuk yang tidak ada, kemana? Rizky. Kita doakan Rizky semoga cepat sembuh. Dia Rizky dapat melaksanakan pembelajaran bareng-bareng. Amin. Selanjutnya, ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Surat Al-Baqarah.
Coba dilihat lagi ini. Jadi surat Al-A'la. Surat Al-A'la itu ada berapa jumlahnya? 19. Jadi kemarin itu sudah mempelajari mengenai surat Al-A'la 1 sampai 19. Yang dimana di sana kita belajar mengenai yang pertama pokok-pokoknya surat Al-A'la yaitu perintah Allah untuk bertasbih dengan menyebut asmanya, yaitu dengan mengucapkan apa tasbih? Subhanallah. Materi sekarang yaitu terkait dengan bab selanjutnya, bab 7, iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu tentang qada dan qadar. Siswa dapat memahami pengertian dasar iman, qada dan qadar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis takdir dalam Islam. Jenis-jenisnya itu ada berapa? Nanti kalian akan mendalaminya. Kemudian menyebutkan sikap yang benar terhadap takdir Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mengaplikasikan pengetahuan mengenai takdir Allah dalam memecahkan masalah yang diberikan. Ketika kita diberikan takdir itu bagaimana cara atau langkah kita yang kita ambil. Apa yang kamu rasakan ketika menghadapi kejadian yang tidak sesuai dengan harapan? Kecewa ya pastinya. Kita kalau aku pinginnya juara 1 ternyata tidak juara 1, pastinya kecewa atau tidak sesuai harapan. Bagaimana kita bersikap terhadap takdir Allah? Sikap kita bagaimana? Menerima dengan sabar, dengan ikhlas itu. Mengenai pembelajaran kali ini yaitu iman terhadap qada dan qadar, kali ini akan menggunakan yaitu pembelajaran problem based learning. Memecahkan suatu masalah dalam materi tersebut. Di sini Pak Guru akan membagi kelompok. Akan saya bagi kelompok menjadi 3. Kelompok 1 ada Putri, ada Rada, kemudian ada Nazwa, ada Valerin, Lintang, dan Lavita. Untuk kelompok 2-nya ada Aksa, kemudian Arida, ada Aini, kemudian Rizkia, Zida, dan Rido. Untuk kelompok yang ketiga yaitu ada Akbar, Dani, Dika, dan Yuda. Untuk selanjutnya tugasnya, karena pemecahan masalah dalam hal ini problem based learning, jadi kalian nanti akan mendiskusikan terkait materi iman, qada dan qadar. Di sini akan saya bagikan lembar kerja kalian, lembar kerja kelompok 1, kelompok 1 ya. Ini lembar kerjanya nanti. Ini lembar kerjanya. Jadi di situ ada lembar kerja yang sudah saya bagikan. Kemudian kalian disuruh mendiskusikan terkait contohnya kelompok 1. Lembar kerja kelompok 1 sudah dipegang ya lembar kerjanya, yaitu langkah-langkah diskusi, mendiskusikan pengertian dari qada dan qadar
berdasarkan sumber teks atau sumber lain yang relevan. Apa yang dimaksud dengan kodok, kemudian apa yang dimaksud dengan kodar. Selanjutnya nanti disebutkan juga ayatnya. Langkah selanjutnya menyusun satu contoh kasus yang menggambarkan penerimaan seorang terhadap takdir Allah, baik itu musibah maupun nikmat. Sudah jelas ya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, lembar kerja yang tadi saya berikan itu penjelasannya kalian mendiskusikan dan membuat contoh takdir yang bisa dirubah itu apa, takdir yang tidak bisa dirubah itu apa. Sudah jelas kelompok 2. Terus kelompok 3 ya sekarang. Kelompok 3 yaitu mendiskusikan mengenai 3 sikap utama yang harus dimiliki seseorang muslim terhadap takdir Allah. Kita itu harus punya sikap bagaimana mengenai takdir yang diberikan kepada Allah kepada kita. Itu sabar, syukur, kemudian itu untuk nanti kalian jelaskan dan memberikan contoh penerapan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dari kelompok 3 ada yang ditanyakan. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, di sini kalian bisa mencari referensi dari buku paket kalian, buku-buku yang relevan dengan materi iman dan kodok dan kodar. Bisa melalui internet juga, bisa dengan melalui video-video yang lain. Di sini Pak Guru punya satu referensi video yang bisa dijadikan untuk referensi kalian. Setelah itu kalian kerjakan sesuai lembar kerja kelompok kalian yang sudah saya berikan. Silakan disimak ya. Asik, masih ada roti. Makannya nanti sore aja ah. Wah, dia bisa nyasar. Aku susul ah. Anjingnya sudah tidak mengejar. Aku berhenti di sini saja. Ternyata tempat ini. Ingatku Syamil. Aku Syamil. Ini kaget saja. Kaget apa? Takut. Siapa yang takut? Dora cuma. Dok, kita lihat yuk dok. Ayo. Assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa nak? Kek, yang meninggal itu masih anak-anak ya kek? Iya nak, dia itu cucu kakek. Semalam dia masih sehat dan lincah, tapi sekarang dia telah meninggal. Kok bisa secepat itu sih kek? Iya, itulah namanya takdir. Takdir? Maksud kakek nama cucu kakek yang meninggal itu takdir ya? Bukan nak, takdir itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dodo masih belum mengerti kek. Begini, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, ketika Allah menciptakan makhluknya seperti benda-benda, tumbuhan,
Hewan dan manusia, Allah juga membuat aturan dan ketetapan untuk makhluknya tersebut. Di antaranya umur, rezeki, dan akibat amal perbuatan seseorang. Contohnya cucu kakek ini. Allah telah menentukan umurnya hanya 9 tahun. Maka siapapun tidak bisa memperpanjang atau memperpendek umur hidupnya di dunia. Itulah yang dimaksud dengan takdir. Nah, sekarang Dodo mulai mengerti, Kek. Rizki Dodo salah satu yang sudah ditentukan juga, iya kan? Kau benar, Dodo. Kau memang anak yang pintar. Oh iya, ngomong-ngomong soal rizki, Dodo jadi ingat roti nih. Karena ingat roti, Dodo jadi lapar. Kemana roti Dodo? Kau cari roti ya, Do? Tadi roti kamu jatuh dan dimakan anjing yang mengejarku, Do. Itu artinya roti itu bukan rezekinya Dodo. Itu tadi terkait takdir atau iman kepada kodok dan qadar. Untuk itu langkah selanjutnya yaitu kalian mengerjakan lembar kerja kelompok tadi. Silahkan didiskusikan pada masing-masing kelompok kalian untuk mengerjakannya. Sudah selesai tuh kelompok 1? Sudah. Kalau sudah selesai kita ke lanjut berikutnya yaitu presentasi tiap kelompok ya. Silakan untuk maju ke depan yang bertugas untuk presentasi perwakilan saja ya, tidak bisa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami buat.
Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah. Nah, terima kasih. Sekarang dilanjutkan ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 2. Silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Takdir program. Takdir yang sudah pasti dan tidak bisa diubah. Ini termasuk hal-hal yang bisa dalam kehidupan seperti kelahiran, kematian, dan jodoh. Contoh, seorang yang lahir dengan kondisi tertentu seperti penyakit bawaan atau jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah. 2. Takdir mu'alaf. Takdir yang bergantungan pada usaha dan doa manusia, misalnya rezeki, kesehatan, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Contoh, seorang siswa yang berusaha keras untuk belajar dan berdoa agar lulus ujian. Hasil ujian tergantung pada usahanya, meskipun hasil akhirnya tetap dalam ketepatan Allah. Dan yang mau bertanya dari diskusi kami? Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Saya, apakah menurutmu kita bisa mengubah takdir yang termasuk dari kategori takdir mu'alaf? Jika iya, bagaimana caranya agar takdir itu berjalan sesuai harapan kita? Takdir yang termasuk dalam kategori takdir mu'alaf adalah takdir yang bergantung pada usaha dan doa kita. Karena itu, kita bisa mempengaruhi takdir tersebut melalui usaha maksimal dan doa yang tulus kepada Allah. Misalnya, jika kita menginginkan keberhasilan dalam ujian, kita harus belajar dengan giat dan berdoa agar diberi kemudahan. Takdir ini bisa berubah dan berkembang sesuai dengan giat dan doa kita, tetapi hasil akhirnya tetap menjadi hak prerogatif Allah. Kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi untuk kelompok 3. Akan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 3. Sikap yang diajarkan dalam Islam terhadap takdir. 1. Ridho, sikap yang menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada tanpa ada rasa kecewaan atau marah. Ini berarti kita menerima takdir, baik itu nikmat maupun musibah. Ia selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah dan tidak lupa untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, jika seseorang merasa sangat kesulitan dalam menerima takdir yang buruk, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka agar dapat bersikap sabar dan ridho terhadap takdir Allah? Jika seseorang kesulitan menerima takdir yang buruk, kita bisa membantu mereka dengan memberikan pemahaman tentang makna sabar dan ridho. Kita bisa mengingatkan mereka bahwa setiap ujian adalah bagian dari kehidupan yang mengandung hikmah dan pelajaran. Kita juga bisa mengajak mereka untuk berdialog dan berbagi perasaan, serta mendorong mereka untuk berusaha dan berikhtiar. Karena doa adalah salah satu cara untuk menguatkan hati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
berikan aplaus untuk jadi materi kita mengenai iman dan qadar tadi sudah dijelaskan. Ada dua ya tadi, yaitu takdir dan Allah. Selanjutnya takdir. Mubrah, mukalaf itu sudah dipahami ya. Kemudian fungsinya iman kepada qada dan qadar, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah. Bahwasanya kita punya iman, punya keyakinan bahwasanya rukun iman yang keenam ini qada dan qadar mengenai takdir kepada makhluk Allah semuanya. Membentuk manusia memiliki akhlak mahmudah, menjadikan kita menjadi perilaku yang baik. Kemudian perilaku beriman kepada qada dan qadar, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat, ridho tadi. Kemudian ada sabar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan kepada kita. Selanjutnya di sini ada sebuah permainan, langsung ke kuisis ya. Ini dulu pemanasan sebelum ke kuisis. Silahkan untuk kelompok 1 saya nanti pilihannya 1 atau 2 atau 5. Ini sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Nanti langsung ini spontan saya akan berikan pertanyaan. Ini yang 1 dulu ya, kelompok 1 dulu ya. Jadi pilihannya ke 4 ya tadi. Nomor 4. Takdir, bagaimana cara kita menerima takdir? Caranya menerima apa yang menjadi takdir kita. Selanjutnya kita ke kuisis. Kita lanjutkan ke soal asesmen yang berupa kuisis. Akan saya share linknya di grup untuk diklik ya. Bisa buka lewat aplikasi sendiri-sendiri. Bisa masuk? Oh, sudah. Namanya silakan ganti nama. Namanya sudah 2 masuk. Iya sama. Sudah 7 masuk. Sudah. Nama pendek aja. Sudah 8. Yang belum masuk. Sudah masuk.
depan ya kalau masuk mau dengan kode 3591 nanti. Dan 8. Kita mulai ya. Ya. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan? Jadi kesimpulannya materi kita yaitu iman kepada Allah dan Qadar mengajarkan kita untuk menerima setiap ketetapan Allah dengan ikhlas, karena segala sesuatu yang terjadi sudah menjadi bagian rencana Allah. Kita itu sudah dituliskan, digariskan. Kita punya rezeki berapa itu sudah digariskan sama Allah. Selanjutnya dari sini ada yang kalian belum pahami? Paham ya? Apa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ilmu terkait dengan materi bentuk dan qadar takdir Allah. Selanjutnya, materi kita selanjutnya yaitu berkaitan dengan
Bab selanjutnya itu peduli terhadap lingkungan. Karena pembelajaran hari ini sudah sampai di akhir, jadi kita baca bareng-bareng doa penutup pembelajaran. Seperti saya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Belajar alhamdulillah bersama-sama. Saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok sini dulu.